Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. I hope you all today will be fine. Okay, today is the fifth meeting. We are still learning on YouTube. I hope you all can keep your learning, keep your health in your home. Well, today we are going to continue our material in chapter 8. The title is the same, they are made in Indonesia. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita masih dengan bab 8 yang berjudul They are made in Indonesia. Mereka adalah buatan Indonesia. As you know, in this chapter is talking about handmade. Ya, jadi pada bab ini seperti yang kalian ketahui, seperti yang kalian pelajari pada bab yang sama pada pertemuan yang berbeda atau pertemuan kemarin kalian sudah mempelajari bahwa di mana bab ini mempelajari tentang handmade atau buatan benda-benda yang khas yang ada di Indonesia. Oke, jadi we'll next. Okay, everybody, before we are going to continue our material, you have to know the aim of our lesson today. Oke, jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah mendeskripsikan beberapa benda dengan banyak menggunakan kalimat pasif. Membuat teks deskripsi tentang benda-benda yang ada di sekitar. Mempresentasikan teks masing-masing dengan teman-temannya secara lisan, dengan ucapan dan tekanan kata yang benar. Jadi saya berharap setelah mempelajari materi ini, kalian dapat mencapai ketiga dari tujuan pembelajaran ini, yaitu mendeskripsikan, membuat teks, dan mempresentasikan. Okay. Okay, everyone. Today we will play the roles of the speakers in the picture. Jadi sekarang kita akan bermain peran untuk menjelaskan makanan khas. Ya, makanan khas yang ada di Indonesia. Jadi seperti ini contoh untuk menjelaskan suatu produk. Ya, jadi secara rinci atau detail dari cara membuatnya sampai disajikan makanan tersebut. Okay, let me read first. Okay, to listen up. Jadi saya akan bacakan. Silakan dengarkan dengan baik-baik. Lemper is made of handful lump of steamed glutinous rice. It is filled with chicken or beef filling. Each piece is wrapped in a banana leaf, and the wrapping is secured on both ends with toothpicks or lidi. Lemper in the banana leaf is steamed or cooked over a very hot barbecue or grill. If the glutinous rice is well cooked before lemper is filled and wrapped, it can be served straight away with the banana leaf still green and fresh. Jadi maksud dari penjelasan ini cara pembuatan lemper. Lemper itu dibuat dengan ada beberapa beras, ada sambal atau rica atau beras yang bagus, bukan beras yang tidak bagus.
Kemudian diisi di dalam daun pisang. Ya. Yang diisi itu ada daging dan lain-lain. Boleh juga ikan. Jadi kemudian dikukus, ya. Dikukus atau direbus. Nah, kemudian ditahan dengan lidi. Ya, itu bahasa yang kita tahu, lidi. Itu adalah penahan. Kemudian lemper juga bisa disajikan dalam kondisi panas atau sudah dingin juga bisa. Pasti kalian tahu bagaimana cara pembuatan dari lemper, atau yang kita tahu lalampa. Ya, lalampa. Jadi itu adalah makanan khas dari Indonesia. Oke, untuk materi ini sebenarnya kita belajar juga passive voice. Jadi seperti yang saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, passive voice adalah bentuk kata yang ketiga. Jadi ada aktif, ada yang pasif. Oke, seperti yang kalian lihat, make, steam, fill, wrap, secure, cook, serve. Ini adalah kata aktif. Ya. Dan warna merah ini adalah pasif. Ya, silakan dilihat. Perhatikan dengan baik-baik. Oke. Dan juga jangan lupa agar menggunakan kata to be atau kata bantu is, are. Oke. Is, are itu sangat membantu ya dalam menjelaskan sesuatu. Jadi jangan lupa menggunakan kata is atau are. Oke, next. Oke, sekarang makanan pempek. Oke, pempek is a very popular food from South Sumatra. Oke, jadi pempek ini berasal dari Sumatera Selatan. Ya. Jadi ini terbuat dari fish and tapioca starch. Jadi ini dari ikan, kemudian tepung tapioka. Oke. Jadi fish, tapioca starch, and water are mixed to make thick dough. Jadi ikan, tepung, dan air itu dicampur ya agar menjadi ya bulat, adonan yang bulat atau yang tebal. Bisa juga in different shapes and size, dalam berbeda bentuk atau ukuran. Jadi kita bebas ya. Kita membuat bentuk bagaimana, ukuran bagaimana, kita bebas. Kemudian setelah dibentuk beberapa ukuran, kalian harus merebusnya, boiled until it floats, ya, sampai matang. Jadi direbus sampai mengapung, ya. Kemudian the cooked pempek is then deep fried. Kemudian setelah itu pempek digoreng. Ya, jadi setelah direbus kemudian digoreng. Ya. Jadi pempek is served with very thin sauce called cuko. Jadi pempek siap disajikan dengan diletakkan saus. Itu biasa dipanggil cuko. Ya, cuko is made of water, palm sugar, chill, garlic, tamarind, and salt. Jadi itu cuko, ya, terbuat dari water, palm sugar, chill, garlic, tamarind, and salt. Oke, masih seperti yang tadi, silakan dilihat.
Ini yang berhuruf tebal, ya. Ini adalah pasif. Oke, next. Makanan berikutnya, ini ada kerupuk udang. Oke. Kerupuk are very crunch cracker. Nah, jadi kerupuk ini biasanya kan punya kriuknya yang bagus ya. Punya kriuk. Oke, jadi different kinds of cracker are easily found everywhere in Indonesia. Jadi beberapa jenis dari kriuk ini bisa kita temukan di Indonesia, dimanapun itu, ya, di seluruh Indonesia, dimanapun itu pasti kita akan mendapatkan beberapa kerupuk, ya, tapi kerupuk yang berbeda. It is made of tapioca starch. Ya, jadi kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka. Ya, it is prepared with fish. Jadi itu goreng, ya, pastinya digoreng. Tapi jangan lupa dibumbui, ya, harus ada ikan, ada udang, dan lain-lain, bumbu yang lain. Kerupuk juga bentuknya berbeda-beda, jadi bisa dibagi beberapa bagian. Itu kerupuk. The pieces of kerupuk are dried under the sun until it is completely dry and hard. Jadi kerupuk bisa dikeringkan di bawah terik matahari sampai kerupuk itu benar-benar kering dan keras, ya, and hard, keras. Kemudian kerupuk yang keras, setelah dijemur dari matahari, ya, very dry kerupuk is deep fried in hot cooking oil. Jadi kerupuk yang sangat kering, ya, kemudian digoreng dalam oil cooking, minyak kelapa, ya, yang sudah ada di panci. Tapi ada juga kerupuk digoreng in very hot sand, di atas pasir. Ya, tapi itu beralaskan sesuatu. Ya, jadi yang seperti yang tadi dikeringkan di bawah terik matahari. Itu kerupuk. Silakan perhatikan kata-kata ini. Jadi yang kalian harus ketahui, pada materi ini kita bukan hanya mempelajari makanan khas, ya, atau buatan khas dari Indonesia. Jadi kita di sini mempelajari juga kalimat aktif dan pasif. Jadi silakan perhatikan baik-baik mana kalimat pasif, mana kalimat aktif. Well, the last, you have homework, ya. Jadi kalian punya tugas. Tugas pertama, ini membuat teks deskripsi tentang benda-benda yang ada di sekitar. Oke, jadi maksud tugas nomor 1, membuat teks deskripsi tentang makanan, benda-benda, atau apapun itu yang ada di Indonesia. Ya, jadi secara umum, membuat teks deskripsi tentang makanan, benda-benda, atau apapun itu yang ada di Indonesia. Bisa juga yang ada di Gorontalo, makanan. Misalnya
Binte Biluhuta, atau apapun itu yang ada di Gorontalo yang kalian ketahui, silakan dibuat teks deskripsi dalam bahasa Inggris, ya. Silakan dibuat dalam teks bahasa Inggris. Jadi cara menuliskannya seperti yang telah kita pelajari. Begitulah cara membuat teks deskripsi tentang makanan khas. Jadi silakan membuat teks deskripsi tentang makanan, benda-benda yang ada di sekitar. Kemudian tugas yang kedua, mempresentasikan teks deskripsi tentang benda-benda makanan yang Anda buat. Lalu dibuat videonya, ya silakan dibuat video dan diupload ke Facebook masing-masing. Jangan lupa tag Facebooknya saya. Itu ada tanda pagar, ya tanda pagar. Kemudian tulis nama saya di situ, agar saya dapat melihat tugas kalian yang ada di Facebook. Jadi setelah menulis teks deskripsi, silakan kalian buat video. Silakan dibaca itu teks yang kalian tulis. Contoh, saya membuat dari layang-layang. Oke, itu benda. Saya membuat layang-layang. Saya jelaskan di dalam video. Layang-layang terbuat dari kertas atau plastik. Layang-layang juga dan lain-lain. Sampai dia disebut layang-layang, sampai dia bisa terbang. Itu contoh. Jadi kalian juga harus begitu, mencari makanan khas Gorontalo, ya, kemudian ditulis dalam bahasa Inggris. Dari bahannya, sampai masaknya, sampai dihidangkan. Kemudian dibuat video dan diupload ke Facebook. Jangan lupa hashtag Imrain Mahmud. Itu Facebook saya, agar saya dapat memantau atau melihat tugas kalian yang ada di Facebook. Kalau ada yang tidak mengupload video, itu dianggap tidak mengerjakan tugasnya. Oke, jadi sekian dari saya. See you next time. I think that's all for today. Thank you very much for your attention, for watching, and keep learning, keep health in your home, because this is the pandemic era situation. You have to keep your health. Okay, be healthy, be happy, and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.